Nah, berikutnya kita akan membahas tentang SPT atau Surat Pemberitahuan. Ini wajib bagi kita yang memiliki NPWP, bukan hanya kita saja, tetapi juga badan. Ya, pokoknya setiap ada NPWP wajib melaporkan SPT-nya. Nah, SPT ini memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut ya, yang intinya dia merupakan kewajiban bagi setiap wajib pajak. Wajib pajak itu sekali lagi dia yang memiliki NPWP. Dia yang memiliki NPWP. Kalau bagi wajib pajak, sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan yang dia telah lakukan. Sama bagi PKP juga. Nah, kalau misalkan bagi pemotong atau pemungut sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut kemudian disetorkan. Nah, seperti itu. Nah, ini ketentuan penyampaian SPT karena ini udah menggunakan sistem ya. Sudah menggunakan sistem jadi tidak masalah karena kalau kita tidak lengkap atau tidak benar maka sudah akan otomatis tidak akan bisa melanjutkan ke step berikutnya. Seperti itu. Nah, biasanya setiap tahunnya itu suka ada penambahan waktu untuk menyampaikan SPT gitu ya. Nanti di bagian bawah kalau misalkan kita salah pun kita bisa melakukan pembetulan. Kalau SPT kita ada kesalahan atau ada data yang belum masuk atau ada data yang sebenarnya nggak boleh masuk karena bukan penghasilan kita misalkan. Seperti itu. Kemudian tempat menyampaikan SPT-nya ini kalau dulu bisa langsung, kalau sekarang sudah menggunakan online ya. Nanti kita akan perlihatkan untuk SPT-nya. Nah, untuk SPT juga sama ya. Kita akan lihat dulu nih untuk yang orang pribadi untuk pelaporannya ya. Nah, ini di sini ada lapor. Di sini ada pelaporan SPT tahunan pajak. Kita lihat dulu batas waktu lapor. Nah, kalau misalkan sebagai orang pribadi, tadi saya pilih orang pribadi sebagai karyawan ya. Nah, ini batas waktu pelaporannya yaitu paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak atau 31 Maret. Jadi kalian harus tahu yang namanya akhir tahun pajak itu adalah Desember. Ya, Desember tanggal 31. Berarti kalau 3 bulan itu berarti 3 bulan setelah akhir tahun pajak berarti bulan Maret. Nah, Maret itu ada jumlah harinya adalah 31 hari. Itu untuk orang pribadi. Kalau untuk badan itu 4 bulan setelah akhir tahun pajak 30 April. Jadi, kita sebagai wajib pajak orang pribadi lihat nih, bulan kita tuh sekarang bulan apa nih? Misalkan bulan Februari gitu ya. Berarti 1 bulan lagi kita harus lapor sebelum Maret itu harus sudah lapor. Tapi, kalau kita sebagai karyawan, kita harus mendapatkan yang namanya bukti potong dulu. Bukti potong itulah yang nantinya kita akan laporkan ke pajak melalui situs ini juga. Tapi kalau kita belum dapat ya kita nggak bisa lapor. Mau lapor apa? Itu kalau kita sebagai karyawan. Karena kalau kita karyawan kita sudah dipotongkan oleh perusahaan. Seperti itu. Kemudian kalau SPT masa nih banyak ya. Nanti kita akan belajar juga ini. Ada PPh pasal 4 ayat 2. Nah, itu paling lamanya 20 hari setelah masa pajak berakhir. Misalkan masa pajaknya Januari gitu ya, tanggal 31, maka 20 hari kemudian itu berakhir. Harus segera dilaporkan. Nah, karena ini kan ngomongin SPT. SPT itu adalah surat pemberitahuan ya. Di sini juga ada PPh pasal 15, kemudian pasal 21-26, nanti kalian bisa cek sendiri ya. Dan ini harus tahu dan harus selalu dicatat ya, bagi nanti kalau kalian punya pekerjaan di bidang pajak. Atau kalian malah menjadi bagian atau staf konsultan pajak, seperti itu. Itu untuk yang karyawan ya. Nah, ini kita lihat dulu yang karyawan dulu yang lebih mudah ya. Itu untuk batas waktu pelaporannya. Sekarang pelaporan SPT-nya nih.
Pelaporan SPT tahunan pajak penghasilan. Di sini ada ketentuannya. Kita lihat. Ketentuannya itu yaitu apabila kita memiliki yang namanya NPWP. Kalau nggak punya NPWP ya nggak bisa login. Artinya kalau kita nggak punya NPWP berarti kita nggak boleh melapor dan nggak bisa lapor ya. Seperti itu. Kemudian di sini ada jenis SPT-nya, bisa untuk 1 tahun, bisa juga bagian dari tahun pajak. Banyak bentuknya. Ada yang elektronik, bisa e-filing, menggunakan web. Jadi kita mengisi web kayak seperti kita mau sign up Instagram, sign up TikTok, sign up Facebook, atau daftar ya, bisa kayak gitu. Atau kita e-form, jadi nanti ada form, ya, ada form sama kayak kita nulis formulir diisi gitu formulirnya, atau ISPT, atau malah formulir kertas hard copy yang nantinya bisa di scan kemudian bisa dilaporkan seperti itu. Nah, nanti ada pertanyaan. Pertamanya itu penghasilan kita per tahun berapa? Di bawah sama dengan 60 juta atau lebih? Kalau 60 juta nanti kita otomatis akan masuk ke 1770 SS. Kalau kita sebagai pegawai. Nah, kalau misalkan bukan pegawai alias kita pegawai tapi itu penghasilan lainnya 60 juta itu, di bawah 60 juta itu, maka kita diarahkan ke 1770. Tapi kalau kita non pegawai pun sama 1770. Jadi intinya 1770 SS untuk pegawai, 1770 untuk yang non pegawai atau penghasilan yang didapatkan di luar kita sebagai pegawai. Kemudian kalau penghasilan per tahun kita di atas 60 juta, bentuk SPT-nya sama ya, 7070S ya. Kalau untuk pegawai, kalau yang non pegawai atau penghasilan yang lainnya sama 1770. Nah, bedanya berarti hanya di pegawainya saja. Kalau sekali lagi, kalau pegawai itu termasuk yang di bawah 60 juta, maka 1770 SS. Kalau di atas 60 juta, maka 1770S. Seperti itu. Nah, ini pembagian SPT-nya tadi udah disebutkan ya. SPT-nya kapan 1770 SS, kapan 1770S, kapan 1770. Nah, ini untuk yang mau langsung, tapi sekarang kayaknya agak susah untuk langsung. Tapi tergantung kantor pajaknya juga. Kemudian untuk dalam elektronik, ini bisa pakai e-filing. Kemudian yang tidak disampaikan seperti apa ya, berarti yang nggak lapor gitu ya. Nah, ini untuk yang menggunakan e-filing. Sebenarnya ini nggak ada suaranya lagi ya pasti. Nanti bisa dicek. Ini tutorialnya kalau misalkan karyawan dengan penghasilan lebih dari 60 juta. Berarti kalau di atas 60 juta menggunakan formulir yang 1770 ya. Di sini yang 1721 ya. Ini kita yang butuhkan laptop, biasa tab dan lain ya. Untuk alatnya, masuk ke Pajakku ID, nanti login, kemudian masukkan nomor pokok wajib pajak kita dan masukkan juga kode keamanan, nanti masuk, tinggal pilih e-filing, kita pilih buat SPT, kemudian pilih ini sesuai sama keadaan kita, jadi pokoknya dibaca. Kita ini pilih yang mana, mau bentuk formulir, mau panduan, atau upload SPT. Biasanya yang paling atas, yang paling mudah ya. Kalau harus upload, nah ini untuk isi datanya. Isi data sesuai dengan kondisi. Jadi kalau misalkan kita karyawan, kita harus pegang bukti potongnya sambil ngisi. Tapi mudah kok, di bawah 5 menit selesai. Dan itu dilakukan setahun sekali. Gitu. Nah, cuman kadang banyak yang tidak paham ya tentang ini.
Padahal tinggal bermodalkan baca saja sebenarnya untuk melakukan hal ini. Dan ini menjadi peluang buat kalian sebagai orang yang belajar pajak sekarang. Nanti ini videonya bisa dicari ya di DJP yang saya udah perlihatkan untuk mendengar suaranya. Ini masih ngomongin harta, jadi harta itu ya sesuai dengan keadaan kita. Dan itu jujur-jujuran aja, kita punya hutang berapa, gitu ya, punya aset berapa. Kemudian malah nah ini juga jadi database-nya ya. Kita juga bisa melihat nih tahun lalu kita punya penghasilan apa. Ini kita lagi masukin harta nih. Ceritanya kita punya mobil sedan, tahun perolehannya tahun berapa. Harga perolehannya 150 juta, tuh keterangannya apa, ini nomor plat nomornya. Nah, kalau udah lanjut ke bagian C. Ya. Kalau kita banyak banyak asetnya yang atas nama kita, berarti kita harus masukin semuanya. Kalau atas nama orang lain kita nggak perlu masukin. Gitu. Malah di sini juga di bagian C ini kita masukin utang. Kita masukin utang, kemudian anggota keluarga, kita kalau misalkan punya kakak, punya adik, punya orang tua, punya suami atau punya istri. Nah, nanti ini masuk ke berikutnya. Kalau kita punya penghasilan neto berupa bunga, royalti, sewa, hadiah, gitu ya. Tinggal dimasukkan saja, angkanya nanti akan dihitung sendiri. Nah, kalau misalkan kita udah dipotong oleh orang lain atas penghasilan yang kita miliki, itu kita tinggal laporkan juga di sini. Nah, ini kalau misalkan ceritanya PPh pasal 21 kita sebagai pegawai. Tinggal masukin NPWP perusahaan tempat kita bekerja itu berapa. NPWP-nya masukin gitu ya, terus nanti jumlahnya juga dimasukin. Nanti akan sesuai sama antara yang ada di sini dengan ada yang fisik yang kita miliki atau bukti potong yang kita miliki. Sama untuk PPh yang lain juga tinggal masukin. Ya. Nanti ini kita rincinya di modul-modul berikutnya. Jadi pastikan pada saat mengisi ini kita memasukkan angka yang benar ya, yang sesuai. Kalau kita masukin angka yang sesuai, hasilnya pun nanti akan sama. Nah, ini kita lagi ngomongin PTKP, masukin PTKP. Lanjut ke, ya terus aja bagian A, bagian B, bagian C, bagian D. Kalau sekiranya kita tidak ada, ya jangan diisi ya. Nanti pasti nggak akan sama nantinya. Karena bukti potong itu bukti yang sudah kita bayar. Kalau kita punya bukti potong, artinya pajak kita udah dibayar. Kalau udah dibayar, kita tinggal lapor. Makanya yang kita laporkan dan yang kita bayar itu harus sama nilainya. Dan pasti sama kalau kita mengisinya benar. Nah, ini kalau misalkan posisinya kurang bayar. Kalau kurang bayar, berarti kita harus bayar dengan membuat kode billing lagi. Kode billing, balik lagi ke kode billing gitu ya, yang tadi ini juga bisa langsung dari sini gitu ya. Kalau belum, kalau sudah karena tahu kita kurang bayar gitu, maka kita langsung bikin kode billing di e-billing yang tadi sebelumnya kita udah bahas. Seperti itu. Ini kalau lebih bayar. Nah, kalau lebih bayar kita bisa melakukan restitusi atau kompensasi. Ini PPh pasal 25 kalau kita termasuk badan. Di bagian akhir setuju, nanti akan masuk ke kode verifikasi yang akan masuk ke ke email. Nah, nanti ada ke email kita, masukin, kirim SPT, selesai. Nah, seperti itu ya. Hanya 7 menit ya.
Kemudian yang berikutnya SPT tahunan PPH 1770 SS, ya hampir sama, nanti kalian bisa lihat sendiri tentang bagaimana caranya. Nah, begitu. Itu untuk pelaporan yang bisa kita lakukan melalui SPT. Jadi sekarang udah sangat dimudahkan.